Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Profit Cuan. Bagaimana kabarnya Sobat Profit Cuan semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan keberkahan rezeki. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba membuat sebuah penjelasan tentang bagaimana cara membuat trendline. Sebelumnya, silakan Sobat Cuan untuk like, subscribe, komen, dan share video-video yang ada di channel Profit Cuan ini sebagai bentuk dukungan untuk channel Profit Cuan bisa terus berkembang dan bisa terus memberikan video-video edukasi untuk kita semuanya. Baik, teman-teman semuanya, Sobat Profit Cuan, seperti yang sudah video-video sebelumnya, bahwa sebuah tren adalah teman bagi seorang trader maupun seorang investor, terutama untuk trader jangka pendek. Nah, lantas bagaimana cara untuk membuat trendline tersebut? Nah, di video sebelumnya sudah ada pembahasan tentang jenis trendline. Bisa menggunakan secara modern, yaitu pakai moving average, atau menggunakan secara klasik, yaitu dengan cara menarik garis. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat trendline secara klasik. Nah, teman-teman semuanya, untuk langkah pertama yaitu satu, yang namanya sebuah trendline ini bisa teman-teman lakukan dengan cara membuat garis. Kalau kita lihat video sebelumnya, jenis trendline itu kan ada beberapa ya, yaitu ada yang namanya uptrend, ada yang namanya downtrend, dan ada yang namanya no trend alias sideways. Nah, biasanya orang-orang menyebutnya sideways. Nah, yang pertama, syarat kita menggunakan trendline adalah syarat kita menggambar sebuah trendline, kita harus menentukan dulu jenis trennya ini jenis tren yang seperti apa. Apakah downtrend, uptrend, atau sideways. Nah, oke, teman-teman semuanya, untuk jangka waktu tren, nah, ini jangka waktu tren seperti yang di video-video sebelumnya juga sudah pernah saya sampaikan ya. Ada beberapa jenis, beberapa golongan masa atau waktu tren itu terjadi. Yang pertama, ada yang namanya kita sebut dengan mayor trend, ya, artinya tren utama. Nah, biasanya tren utama ini berlangsung dalam kurun waktu lebih lama. Nah, biasanya dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun ke atas, teman-teman. Yang kedua, di dalam mayor trend berlangsung atau terjadi juga sebuah tren. Jadi di dalam mayor trend ada tren lagi, teman-teman. Nah, tren tersebut biasanya disebut dengan tren jangka menengah. Nah, ini kurun waktunya kurang lebih di bawah 1 tahun ya. Nah, kemudian di dalam tren jangka menengah tadi ada yang namanya tren jangka pendek. Nah, ini durasinya lebih pendek lagi, teman-teman. Biasanya antara sebulan sampai dengan 3 bulan. Bahkan bisa jadi antara mingguan ya, teman-teman semuanya. Nah, itu beberapa durasi waktu untuk tren-tren yang terjadi. Nah, yang berikutnya
kita akan mencoba menggambar bagaimana tren tersebut terjadi. Nah, yang pertama kita coba menggambar jenis tren, yaitu pada jenis tren uptrend atau tren naik, gitu ya. Nah, di sini teman-teman, saya menggunakan charting dari investing.com ya. Ini charting gratis, tidak berbayar. Teman-teman bisa langsung membuka di websitenya. Bagi yang mungkin berlangganan TradingView juga boleh, silakan sambil dipraktekkan ya teman-teman. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah trend line atau garis tren untuk tren yang uptrend atau tren naik ya. Nah, kita langsung praktek ya teman-teman. Saya coba apa ya sahamnya. Oke, kita coba saham ini ya, UNTR atau apa, United Tractor ya. Ini emiten batubara. Oke, nah sebelum kita membuat trendline teman-teman semuanya, nah alangkah baiknya kita merubah dulu skala chartingnya. Biasanya saya menggunakan charting logaritmik. Nah, di sini kalau di investing.com ada di pojok kanan bawah ya. Nah, kita bisa mengubah dulu pada skala logaritmik. Nah, kita tinggal klik aja teman-teman ya. Yang auto kita matikan. Nah, ini tren untuk ini candle untuk UNTR ya. Nah, terus bagaimana kita membuat trendline-nya atau garis tren? Nah, ini kita contoh yang pertama adalah tren naik ya, atau bahasa ininya uptrend ya. Langkah pertama untuk membuat tren naik atau uptrend, kita cari lembah ya. Ingatkan ya teman-teman ya, lembah ya. Nah, nanti bisa dicek di video-video saya sebelumnya dengan cara menghubungkan satu lembah ke lembah lain yang lebih tinggi, gitu ya. Atau kita bisa menghubungkan higher lows atau lembah yang lebih tinggi satu sama lainnya, gitu ya. Nah, contoh nih. Nah, kita harus mencoba melihat tren tersebut secara besar ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa kecilin ini chartingnya. Nah, saya coba melihat di sini ya. Kita mulai. Oh ya, sebelum membuat garis tren ini teman-teman bisa pakai magnet ya, biar nanti gambarnya tepat gitu. Nah, langkah pertama teman-teman semuanya, kita bisa menarik garis dengan cara memakai ray ya. Jadi klik sini bagian ini, kemudian pakai ray. Nah, kita coba menggambar dengan cara menghubungkan dua lembah ya. Yang pertama saya taruh di lembah yang sebelah sini teman-teman ya. Nah, ini kita geser dulu. Terus ini ya. Nah, kita menghubungkan dua titik lembah. Nah, kita bisa berbesar dulu teman-teman semuanya ya. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Ini titik pertama dan ini titik kedua ya. Nah, teman-teman di sini untuk memvalidasi apakah garis tren yang kita buat itu sudah valid. Nah, ada beberapa syarat ya.
bisa kita menggunakan syarat ini, yaitu sebuah tren itu bisa dikatakan valid. Yang pertama adalah di antara dua titik, ya. Kalau kita buat garis tren uptrend, berarti di antara dua titik lembah ini ada puncak yang di-break. Nah, di antara dua titik yang saling terhubung ada puncak, di sini puncak kan ya. Nah, puncaknya yang telah di-break. Kalau kita lihat teman-teman, saya gambarkan ya di sini, ini puncaknya kan ya. Nah, ada puncak yang telah di-break. Nah, di sini dikatakan bahwa tren ini ya, tren yang kita buat ini dikatakan cukup valid karena di antara dua titik yang telah kita gambarkan ada puncak yang telah di-break. Nah, di sini candlenya sudah nge-break ya, dan dia terus lanjut naik. Nah, itu ya teman-teman. Nah, kemudian dari sini teman-teman, karena puncaknya ini sudah di-break, maka kita bisa yang namanya meng-adjust trendline, yaitu dengan cara menghubungkan dua titik yang berikutnya. Nah, kita ambil titik pertama, kita ambil meneruskan dari titik kedua pada trendline sebelumnya. Nah, di sini kan kita tadi menghubungkannya ya. Nah, kita klik di sini, kita tarik lagi garis ke atas teman-teman ya. Nah, seperti itu. Kita coba cari titik mana yang tersentuh. Nah, ini ya. Nah, di sini teman-teman, ini yang kita sebut dengan adjust trend line. Jadi tren pertama yang kita buat, nah kemudian kita bisa mengadjust tren tersebut, trend line tersebut. Nah, di sini kita bisa tahu teman-teman bahwa tren yang baru yang kita buat ini bisa dijadikan sebagai support, ya. Nah, kalau dalam chart UNTR ini, nah, kita bisa katakan bahwa sudah mengalami patah tren, terutama ini tren jangka pendek ya, atau minor trennya, karena harganya itu sudah menembus tren jangka pendek. Nah, di sini terjadi gap down ya teman-teman. Nah, kalau misalkan tren ini berlanjut, maka kita bisa melihat apakah nanti di kemudian hari tren tersebut atau candle tersebut ya bisa sampai di tren yang pertama tadi. Jadi selain sebagai alat bantu untuk mengetahui jenis trendline itu, juga kita bisa dijadikan sebagai support. Oke teman-teman ya. Nah, yang berikutnya saya coba ambil contoh yang downtrend ya, apa ya, Wika ya. Nah, untuk Wika, teman-teman kita bisa lihat Wijaya Karya, dengan ya. Nah, kita bisa melihat teman-teman semuanya bagaimana Wijaya Karya ini trennya. Kalau kita lihat secara visual, mereka sudah mengalami downtrend yang cukup lama ya, gitu ya. Nah, coba kita beri gambar untuk tren downtrendnya ya. Nah, yang pertama, langkah pertama adalah untuk membuat downtrend trendline pada tren turun atau downtrend kebalikan dari tren naik tadi, yaitu dua titik puncak yang kita hubungkan ada lembah yang di-break. Nah, kalau kita lihat ini puncak yang kita hubungkan ada lembah yang telah di-break. Nah, ini lembahnya. Ya, kita tarik sini. Nah, lembahnya sudah kita break, sudah di-break teman-teman ya. Jadi bisa dikatakan trend line ini bisa cukup
valid teman-teman ya. Biasanya kalau saya membuat trendline untuk downtrend, saya beri warna merah gitu ya. Nah ini, nah kita bisa melihat teman-teman, ketika di tanggal 9 Juni 2022 harga Wika mencoba untuk menembus tren ya. Di sini sudah terjadi penembusan sebenarnya, tapi akhirnya di hari tersebut ditutup kembali lagi di bawah trend line untuk downtrend ya, sehingga bisa dikatakan pergerakan Wika masih downtrend. Nah, bagaimana kalau misalkan nanti dia menembus trendline merah ini? Ya, kita nanti bisa menggambar tren yang baru lagi. Nah, gitu. Oke teman-teman semuanya, itu cara untuk menggambar garis tren ya atau trendline, baik itu pada uptrend maupun pada downtrend. Nah, semoga video kali ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di video-video edukasi lainnya. Sebelum saya akhiri teman-teman semuanya, silakan untuk like, share, dan komen di channel Profit Cuan ya, agar channel Profit Cuan bisa terus berkembang dan bisa terus memberikan edukasi-edukasi yang mudah untuk dipahami, khususnya bagi investor pemula. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.